Oh gitu, gimana? Ikutan lah. Kenapa jadi ikut-ikut? Ya pengen lah. Kalau iya apa sih ikut-ikut ya? Oh ya nggak apa-apa. Apa sih aja sih ikut-ikut ibu-ibu nih? Ibu. Ya, misalkan gitu kan anak-anak SMP misalkan ini bu apa sih bu gitu misalkan gitu. Oh iya. Gimana? Mungkin aku tipikal yang kayak seru. Datang kembali di Belum Tahu, di mana banyak hal yang lo sudah tahu, banyak hal juga yang lo belum tahu, dan kali ini mungkin banyak yang lo belum tahu tentang Isyana Sarasvati. Tumben bener orang. Biasanya orang Wati. Kan pakai V udah jelas, ngapain pakai diwati-watiin? Suka banget sama karakter. Kalau Sukawati baru Sukawati yang dibalik kan bukan Sukavati. Sarasvati, Isyana Sarasvati. Beda banget ya sama kalau nggak lagi on cam. Dunia ini tuh semuanya panggung sandiwara. Bener. Kayak lagu aku tuh, Untuk Hati Yang Terluka. Nanti promonya belum. Kalau di awal nanti, Isyana mah promo kesini bukan mau ngobrol, malas skip. Emang. Emang apa? Mau promo? Hah? Emang cantik. Kok kesana arahnya sih? Orang kita lagi ngomongin lagu, ngomong cantik, emang cantik. Asik juga terus gitu, yang memang asik dibilang gitu. Ya udah kan banyak yang tahu mungkin ya, tahu deh yang banyak yang tahu Isyana tuh siapa, tapi kan nggak semua orang tahu Indonesia tuh 300 juta penduduknya. Mungkin ada juga yang nggak tahu. Mungkin kalau banyak yang nggak tahu makanya sih. mungkin yang nggak tahu. Salam kenal ya teman-teman, aku Isyana Sarasvati. Terus? I'm a singer-songwriter from Indonesia, thank you. Tuh cuciannya belum ini. Kalau gue itu soalnya cucian di situ. Oh iya, bener. Ya nggak apa-apa sih, nyalain aja sih. Mau pamer itu deh. iPhone 17 ya? Apa yang dipasang yang di India yang casingnya kayak 17? Bener-bener. Sorry, 17 Pro. 1 tera, 35 juta. Ya baiklah, tadi Isyana, apa tadi dia? Musisi. Oh, penyanyi? Kok nggak pakai gaun gitu? Kan lagi nggak manggung. Ya kita akan nanya 3 topik dan nanti setuju atau enggak. Ya itu aja. Dan sebelum ditanyakan, kita akan meminta tanda tangan untuk persetujuan ditanyakan pertanyaan ini. Silakan. Kenapa? Enggak. Sip. Kalau di Dukcapil yang tanda tangan lu semua, lama kali ya Dukcapilnya. Baiklah, sebelum kita mulai, gue ada laporan dulu dari tim di lapangan. Silakan. Ya, sedang laporan. Laporan apa ya? Wah, ada yang lagi nyantai nih. Oke. Wah, Mbak, ada firasat mengenai kejadian ini? Mas pikir? Oh, tapi nggak usah khawatir. Walaupun kejadian seperti ini, hari-harimu akan lebih bahagia lagi karena ada Fox Gummy Candy yang bisa menyelamatkan hari-harimu. Fox Candy sekarang ada varian terbaru loh, Fox Gummy Candy. Ada 2 varian, Happy and Sad dan Love and Angry. Happy and Sad ini ada rasa mango yang warna kuning, terus rasa blackcurrant lemon strawberry yang warna biru. Terus ada Love and Angry, rasa orange itu yang warna merah, rasa lychee wildberry yang warna hijau. Bentuknya unik kayak emoticon, mengandung vitamin C dan ekstrak buah. Dan yang paling penting, dia kenyal sekali. Nah, makanya pegang ini. Dan ini, 2. Ya. Oke, kembali ke studio. Makasih, dah. Ya, terima kasih rekanku. Ya, demikian adalah laporan. Kita langsung mulai aja ya. Oke. Topik pertama, kriminalisasi bangun siang. Enggak setuju sih. Kenapa? Ya tergantung orang itu hari itu mau ada aja kan yang kayak emang hari itu pagi, hari itu siang. Kalau lagi bangun siang langsung jadi kriminal kan? Iyalah. Enggak lah. Biasakan bangun pagi sebelum ayam berkokok. Kenapa? Soalnya biar bangunin ayamnya. Lah kita sebagai makhluk hidup juga bukan nama manusia doang dong, kita juga hidup sesama hewan juga. Tapi kita kadang saling ada bangunin. jam-jam yang kita lelah, jadi kita butuh bangun siang buat rehat. Rehat Ya, sejenak loh, baik loh. Iya, rehat sejenak baik untuk kesehatan mental, evaluasi dan segala macam ada bagusnya. Tapi kan kalau namanya bangun pagi kan bagus, segar gitu loh. Ya, mau tidur siang, abis bangun tidur lagi juga nggak masalah. Berarti situ yang nggak setuju?
Iya, nggak setuju. Kriminalisasi aja bangun siang, harus bangun pagi setiap Kalau orang itu. aku bebas sih sebenarnya, tergantung. Tadi katanya nggak apa-apa, sekarang Iya, bebas, iya, berubah-berubah. nggak apa-apa Nggak makanya. apa-apa. Jadi boleh bangun siang, boleh bangun pagi ya gimana, tergantung lah. Mau Tergantung gimana? apa? Tergantung apa? Tergantung lah saham lagi berapa. Kenapa jadi ke saham? Ya terserah Siapa saya. lu? Felix Siau. Kok Felix Siau? Timothy. Ya Kenapa tergantung jadi emang. ke saham? Kalau misalnya kita butuh 24 jam ya bangun pagi untuk ngecek. Oh, maksudnya terus. kalau jadi trader. Iya. Lah kalau jadi trader apalagi saham Indonesia harus bangun pagi. Saham aja dibuka market jam 9. Kalau baru buka jam 11, saham hancur lebur, udah berantakan, rugi, bangkrut. Ya, belum Cut loss. Siapa tahu mau rehat dulu. Ngapain rehat mulu sih? Buat beli dasi. Ntar beli dasi aja ngapain rehat, kan tinggal online aja belanja. Orang lagi joget-joget aja bisa beli dasi langsung. Nah karena sekarang bisa online, bisa kapanpun, nggak harus kayak datang pagi buka toko, datang ke toko fisik, nggak usah. Exactly. Of course. Zebra kali cross. Yes. Nggak bisa. Maksud gue kenapa lu alasannya karena sesimpel karena orang itunya beda-beda aja. Ya iyalah kan setiap hari itu kan berbeda warnanya. Jadi warnanya, kok warnanya sih? Iya lah setiap hari ada yang warnanya Mas, cerah, ada yang warnanya warnanya gelap, ada. Masa sih? Asik. Udah, nggak usah dibahas. Nanti jadi nggak natural. Jangan galau kan. Anggap aja kayak sambil ngobrol kan, kalau bapak-bapak ngopi kan sambil ngobrol sambil ngopi nggak dibahas asik kopi. Kan nggak gitu. Iya. Siapa tahu butuh brand ambassador. Itu langsung tuh butuh sih. Sepertinya enak ya. Emang mau? Hah? Mau. Soyami Sogami kan? Mau nyobain? Nggak boleh. Nggak boleh soalnya. Tuh, nanti bisa lah ya diobrolin aja. Boleh. Jadi nggak natural lagi. Nggak usah dihiraukan ya. Iya. Enak banget rasanya. Tadi sampai mana jadinya? Oh iya, kenapa beda-beda? Ya beda-beda emang orang beda-beda. Emang ada orang yang mungkin shiftnya malam, jadi ketika pagi harusnya dia bangun malah tidur gitu kan? Tapi kan bisa bangun dikit, paling nggak bangun dikit, sapa keluarga, sapa tetangga. Bangun dikit tuh gimana maksudnya? Bangun 5 menit. Sip. Nah. Sip. Sip tahu maksudnya? SIP. Iya, apa maksudnya? Hansip. Ya Hansip emang, kenapa sip? Sip, setuju aja deh dengan semua. Jadi setuju aja ya? Jadi berubah pikiran ya? Enggak, maksudnya setuju dengan pendapatmu. Aku ya punya pendapatku. Gitu, maksudnya biar itu artinya demokrasi. Betul. Di mana setiap pendapat punya pendapat masing-masing. Betul. Kalau gue maksa gimana? Ya nggak apa-apa, diiyain aja buat sekarang. Kenapa? Biar lu nggak suka keributan ya? Enggak, aku nggak suka. Kenapa nggak suka keributan sih? Ya hidup mah dibawa asik aja, damai. Nggak, kalau ada perdamaian tapi nggak ada yang diomongin. Soalnya di aspek lain udah nggak damai, mending di dalam diri kita damain dulu. Aspek lain yang nggak damai itu apa? Saham. Saham mulu. Lu diam-diam sebenarnya penyanyi ya? Loh, iya, aku memang pemain film. Film religi. Ya, kayak lagu aku yang baru. Belum. Nanti ada. Emang udah kasih dikit deh. Emang lagu baru yang mana? Yang terbaru banget nih. Yang terbaru banget mana? I'm on yang my baru way. nanti itu yang terakhir lah udah. Yang ntar aja itu deh. baru dibahas terakhir aja. Ini orang jadi penasaran, lagunya kayak gimana tuh? Nanti dibahas terakhir. Makanya nonton sampai video ini 3 jam ke depan. Jangan dong. Seru banget penontonnya. Kayak gitu. Disuruh ya. Ketawa-ketawa gitu. Enggak. Oh, menarik. Soalnya kalau nggak jadi deh. Jadi lu pokoknya tidak setuju ya kalau kriminalisasi bangun siang ya? Enggak. Kalau gue tetap setuju mau gimana pun. Karena bangun pagi adalah sebuah berkah. Jangan terpatok ayam biar bisa melihat matahari seperti Teletubbies. Ya tergantung mindsetnya aja sih. Kalau apa? kadang kita ngeliat bangun siang itu juga berkah. Gimana ceritanya bangun siang itu berkah? Walaupun aku memang secara realnya mayoritas bangun pagi, tapi kadang pengen bangun siang juga, terserah lah. Ya, terus kenapa nggak? Pengennya seimbang aja, bebas aja, nggak usah kayak ini benar, ini salah. Tapi pernah nggak bangun siang? Pernah. Seringan bangun siang atau bangun pagi? Seringnya bangun pagi, tapi ya siang juga pernah. Makanya aku tidak membuat itu tapi kriminal. Pusing nggak ketika bangun siang? Enggak. Pusing pasti. Kok maksa sih? Nggak maksa, Kan pasti nggak ngerasa. Emang orang yang berbeda. Cuman kan biarpun orang berbeda harus tetap sama. Ininya dong, jangan ini dong. Apa tuh? Nggak ada apa-apa. Piu penipu kau. Kacau. Ya udah berarti kita agree to disagree untuk ini. Oke. Gue tetap mengkriminalisasi yang bangun siang. Siap. Karena penting. Dengan filosofi ayam. Dan. Gak ada dan. Sharon Seven.
Pokoknya Inyo tetap setuju itu ya. Ya. Topik kedua, normalisasi nyuruh diem orang yang terlalu berisik di tempat makan. Tahu kan? Yang lagi makan apa terus ketawa di sana. Ibu arisan, anak-anak muda berisik. Kalau kurang pengalaman gimana? Kenapa Kalau kurang pengalaman? lebih sering makan di rumah. Aku anak rumahan. Dia nggak pernah Masa mengalami itu. selama seumur hidup dari tahun 94 tidak 93. pernah 93. Ya kan cuma beda setahun, nah apa sih? Gak apa-apa kan harus tepat. Tapi kan 93 sama 94 juga nyaris-nyaris 94 kan 93-nya. Siap. Ya makanya. Kok siap emang lagi baris apa? Sebelumnya pas Kibra mau pamer. Pamer pas Kibra. Mau pamer. Iya kenapa? Tapi kan pasti pernah makan di restoran kan? Pernah, tapi nggak pernah yang seberisik itu sih. Ya tahu deh artis makannya di VIP. Belum tentu. Di warung juga aman kok. Di warung tapi ada aja yang berisik sambil nyetel dangdut. Aku nggak pernah selisiban sama orang kayak gitu. Selisiban tuh apa lagi? Selisiban maksudnya? Emang selisiban? Jawa. Selisiban kayak pas banget aja ketemu orang yang berisik gitu. Tapi belum pernah sama sekali seumur hidupnya di satu pun tempat makan atau dimanapun. Aku nggak pernah ada pengalaman itu, seingat aku. Mungkin gak ada yang berisik karena pada ngomongin lu. Sana. Gitu kan. Oh, dari zaman dulu kok, dari zaman kecil ini aku langsung recallingnya ke SMP. Sana kecil. Sana kecil. Pada gitu. Oh itu yang main elektron. Elektron apa? Itu elektron yang gile, dia riset banget loh. Itu mah gak usah riset, semua orang juga tahu Isyana main Kan elektron. gak semua orang tahu Isyana. Iya. Ya tapi kan semua orang tahu anak kecil suka main elektron tuh siapa? Gak tahu namanya, pokoknya ada lah tuh bocah. Pernah ke Jepang. Keren, tahu loh dia loh. Emang beneran? Nomor sepatunya berapa sih? Oh, saya suka Puma sih. Siap. Gampang. Tapi nggak semua orang tuh membuktikan fakta-fakta tuh untuk menjilat. Tolonglah jangan di itu kan lah. Apa yo? Jadi teglebredes kan lah. Aduh, Drigandius. Drigandes. Inyo. Punya berkelek-kelek lah itulah. Piu udah. Piu udah kunaon tuh bisa bahasa Sunda mana orang mah bisa. Itu mah masih ngerti. Emang sih ngerti? Itu ngerti Anak lah. meri ngerti tuh. Ngerti pan? Ngerti pan. Ya udah gitu pokoknya kalau lu pokoknya tetap tidak bisa relate karena belum pernah terasa terberisik di tempat makan. Enggak, yang sampai kayak gitu enggak. Oke, secara ini aja deh, secara kira-kira apa yang terjadi misalkan lu makan di seberisik apa sih, coba contohin. Misalkan lagi makan. Mau makan apa kayak gitu orang lagi makan bakmi? Gini dong bakmi. Ya kan bakmi gini. Oh, pakai sumpit. Iya. Emang gini bakmi. Aku bisa pakai tangan makan bakmi. Emang bener sih, emang makan bakmi normalisasi pakai tangan nggak apa-apa. Apa gini? Soalnya kan, iya betul. Kayak Bang None. Makan bakmi emang pakai tangan. Soalnya kan sendok dan sumpit dan segala macam itu sebuah intervensi manusia untuk mencegah kita mendekatkan langsung diri kepada makanan secara langsung tau. Keren banget menurut aku. Karena makanan tercipta oleh Tuhan itu langsung untuk ke kita. Pakai perantara gunting dan garpu. Gunting. Garpu harusnya langsung menyentuh tangan kuman-kuman ini masuk. Jadi kan di sini juga ada kuman, di sini ada kuman juga. Ini keluarga kuman yang di sini terpisah sama yang di sini. Iya benar, biar langsung masuk. Iya. Ketemu di sana. Liburan di dalam. Habis itu keluar bareng-bareng. Udah bebas. Keren banget sih filosofinya menurut aku, jenius. Filosofi tangan kuman. Iya, filosofi kuman-kuman bersama tangan. Balik lagi ke masalah tadi, kalau ke tempat makan rame-rame, misalkan seramai apa, misalkan lagi makan tadi ya, makan seblak misalkan kayak gitu. Tahu-tahu ada gitu, gimana? Ikutan lah. Kenapa jadi ikut-ikut? Ya pengen lah. Kalau apa sih ikut-ikut ya? Ya nggak apa-apa. Apa sih aja sih ikut-ikut ibu-ibu nih? Ibu-ibu. Ya, misalkan gitu kan anak-anak SMP, misalkan ini buah apa sih buah gitu, misalkan gitu. Oh iya. Gimana? Mungkin aku tipikal yang kayak seru apa? Apa sih ikut-ikut? Misalnya pada gitu gimana pada marah? Mau uang? Jajan? Ya udah. Ya, gitu. Oh, jadi semua bisa dibeli dengan uang. Mau men gitu. Oh, men. Gitu. Oh, gitu. Iya benar. Jadi gitu ya, lu menyogok ya? Iya. Jadi dari zaman dulu teman-teman yang datang ke rumah lu karena lu mau kasih uang gitu? Enggak, mau kasih makanan yang enak. Jadi mereka masakan rumah. Enak ke rumah Isyana dikasih makan gitu ya? Jadi pertemanan suka menjamu. Tapi menjamu bukan berarti jadi teman-temannya palsu kan? Enggak. Kenapa lu suka menjamu? Seneng aja dari kecil emang kayak gitu orang. Pernah menjamu ini? Cukup royal. Apa?
cukup royal. Bukan kalau royal itu harusnya dikatakan dari orang lain, bukan dari diri sendiri. Ya, aku dikatakan sama orang, aku rekam terus aku sebut lagi nih. Ngapain direkam-rekam? Ya penting lah, seperti merekam lagu-lagu baru di album. Bentar lagi ya, sabar. Satu lagi bisa, sabar. Kalau gua menormalisasi, pokoknya kalau berisik kita harus diam kamu. Nah kan jadi berisik tapi. Terus nanti yang sebelahnya, diam juga kamu gitu. Tapi kalau semua sut-sutan jadi indah tau. Misalnya, coba lu sut, coba lu sut. Diam kamu. Sutnya kan panjang. Ya. Ada lagi. Tuh, jadi kayak aliran sungai. Iya, Indah. Perasaan makan di restoran Belanda kenapa seperti di restoran Sunda gitu. Itu dari C tau mulainya. Oh iya sih. Tapi cemol deh, sorry. Cemol. Iya. Kelihatan banget angkatannya kita sama, masih pakai mol sama crash. Emang sekarang apa bilangnya? Ya biasanya sharp. Oh Atau- iya cemol sih. Cemol. Tahu nggak kenapa lagu Sabi Lulungan make cemol? Kenapa? Karena cimol itu dari Sunda. Ya pokoknya gue tetap normalisasi karena ya itu namanya makan kan butuh konsentrasi. Kalau ada yang berisik nggak ada ganggu makan saja selera makan. Sampai suatu hari kejadian di kamu dan teman-temanmu gimana? Kayak kalian Kita memang yang lagi berisik, seru. kita yang berisik. Ya, kita langsung tahu diri, langsung cekek aja salah satunya udah. Kamu jangan berisik, kamu bikin malu-maluin. Apalagi kita nama keluarga di sini kita pertarukan. Kita sudah bagus-bagus membangun nama Kalau keluarga. nggak sadar yang berisik diri sendiri, cekek diri Kalau nggak sadar mah nggak usah makan, sadar dulu. Oh, Ngapain gitu. makan kalau dasar kesurupan. Menarik, isi kesurupan. kepalanya menarik. Menarik malah gini kayak nggak niatnya. Ya. Jadi lu foto nggak normalisasi ya, lu biarin aja mereka. Iya, biarin aja. Ya udah kita geri segera lagi untuk ini. Iya, aduh, dari tadi deh. Segeri mulu sih. Yang ketiga, curigai teman yang suka bilang OTW. Setuju nggak? Setuju. Kenapa? Karena aku selalu tahu OTW-nya tuh OTW apa nih? OTW baru dari kasur bangun atau gimana? Berarti lu seuzon dong. Siapa tahu emang dia beneran OTW. Enggak, kan kadang aku video call dan bener. Iya, OTW baru mau siap-siap gitu. Ya ngapain selalu di video call? Karena Di manakah kepercayaan? Di manakah letak kepercayaan dikit-dikit video call terus apa naruh sendok di atas kepala gitu? Sebagai bukti kalau dia beneran di situ bukan dikirim foto palsu. Ih, kenapa ketawanya penjahat sih? Lu dari kerajaan mana sih? Dari kerajaan Sarasvati. Pakai V. Iya. Berarti lu saudaranya yang bisa lihat setan itu ya? Oh, enggak saudaraan. Itu siapa sih namanya? Risa Sarasvati berarti ya? Wati. Itu pakai Wati deh ya? Enggak semua yang pakai Sarasvati berarti saudara, Bang. Iya sih. Nama panjang kuku apa? Mas Kuku Kuku, Sarasvati. Nah, kita kan enggak saudara. Iya sih benar juga. Iya juga, si Akbar Sarasvati juga enggak ya? Enggak sih. Iya sih, Anton Sarasvati juga enggak. Jadi kenapa lu mesti mencurigai teman lu? Karena aku punya banyak teman yang patut dicurigai aja. Karena OTW-OTW gitu? Iya. Kalau gitu hapuskan saja OTW di Indonesia. Karena? Ya karena banyak yang menyalahgunakan. Jadi Gak disalahgunakan lah. Kok berat banget di bawahnya? Ya kan Cuma disalahgunakan. perkara OTW doang. Ya kan berarti itu kebohongan. OTW-OTW enggak, ternyata dia baru bangun tidur. OTW-OTW ternyata dia baru mandi. OTW-OTW ternyata. Ya nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Kata lu aja lu bermasalah dengan itu. Lu benci dengan itu. Lu pengen memban OTW di dunia ini. Ini makan sambil nunggu sambil makan sop buntut enak sih. Ya tapi kan lu nunggu juga. Jadi nggak tepat waktu dong. Orang yang OTW gitu berarti tidak menghargai waktu. Lu aja datang ke sini tepat waktu. Nggak kayak artis-artis lainnya. Banyak yang telat. Nggak banyak sih, adalah beberapa. Lu menghargai waktu kan? Menghargai. Orang-orang yang suka bilang OTW nggak menghargai waktu berarti kan? Kasian ya kamu. Kenapa kasihan? Kayak sedih banget. Nggak sedih. Kayak kompleks banget pikirannya, berat pasti badannya ya. Suka pegel-pegel. Emang di tempelan. Iya enggak. Pikirannya semrawut gitu. Emang dukun ya? Lumayan. Main dukun? Lumayan. Enggak lah. Enggak ya. Enggak tahu. Matanya sih ya, mengerut terus ya. Sini gue bukan konsultasi. Jadi lu tetap nggak apa-apa OTW digunakan. Kalau gue ya udah hapusin aja sekalian. Tetep lah. Tetap dihapusin kan? Tetep dipakai. Gak usah deh, hapusin aja. Jadi kasihan tau OTW terkriminalisasi. On the way jadi disederhanakan. Terus kalau misalnya, jadi gantinya apa kalau kita mau bilang udah di jalan nih, Udah di jalan kan nih. bisa bohong juga, bisa dikriminalisasi juga.
Ya, tapi kan kalau udah di jalan jelas di jalan. Kalau di rumah bukan di jalan. Kalau The OTW kan way nggak tahu di kan, mana. the way juga jalan. Way kan jalannya tapi tidak secara spesifik, tidak literally jalan. Nah, emang gak masuk akal nih. Iya kan? Bener kan? Situ yang gak masuk Kenapa gue nggak akal. masuk akal? It's the same thing. Way, as in way. Kecuali different. lagu baru aku I'm on my way. Oh, pakai itu aja kali ya? Emang bridgingnya ke situ. Nanti pas pada lagi sengit-sengit, tau-tau bridging ke situ, gitu. Ya udah, Ini minum dulu boleh nggak? minum boleh. Ya untuk minum bisa dibeli di Inyo drink. Inyo drink. Warung Inyo. Jadi kita disagree juga untuk ini berarti. Soalnya gue ya udah hapusin aja sekarang kata OTW, atau kalau temen lu kata OTW daripada dicurigai-curigain, mending OTW-nya aja dihapusin sekalian. Sayang ya. Kenapa sayang? Lebih pocket aja OTW gitu. Kalau aku udah di jalan ya sebentar lagi akan sampai kayak panjang udah OTW. Itulah gunanya kehidupan, biar kita tidak seperti yang suka singkat-singkat. Ini kementerian apa? Kementerian Kemak Dumblek. Ya gitu kena. Ya udah panjang aja dibaca, nggak usah disingkat. Semuanya nggak mesti Semuanya mau disingkat. panjang. Tapi kalau dicampur kan hybrid lucu. Ada yang panjang, ada yang pendek, panjang. Buat apa? Apa namanya? Kata-kata dipanjang pendek di hybrid nggak hemat bensin juga. Kecuali mobil yang hybrid kan baru hemat bensin. Ngantuk ya? Ya udah kita agree to disagree lagi untuk ini. Oke. Pokoknya kalau menurut gue sih yang on the way dihapusin aja. Sayang. Kecuali satu yang harus dihapusin. Pajak. Oh. Ya karena kalau ada pajak gimana pembangunan jalan? Tidak ada kan gitu. Sama ada satu lagi yang tidak harus dihapuskan. I'm on my way. Asik, masuk juga. Iya. Itu tuh bagiannya. Bahas I'm on my way. Gitu. Enggak, maksudnya satu yang nggak dihapuskan itu I'm on my way. Jangan dihapusin. Kenapa? Aku bisa bilang lagu rohaninya Isyana sih. Lagu rohani? Iya. Emang I'm on my way itu lagu lo? Lagu gue. Sumpah? Iya. Sumpah demi Nyet. Anjay. Anjay sih menurut gue. Kenapa judul lagunya I'm on my way? Paling terinspirasi dari teman-teman lu yang OTW itu tuh. Enggak. Terus apa? Ini inspirasinya dari perjalanan spiritual Isyana. Bagaimana aku berdialog dengan yang maha sang pencipta lah. Pada akhirnya aku bisa merasakan kembali, bisa jatuh cinta lagi sama hidup. Kalau pada akhirnya aku bisa langsung connect ke the higher being. Emang tadinya nggak jatuh cinta sama hidup? Namanya hidup kan pasti ada pasang surutnya ya. 2023 tuh cukup berat lah. Roller coaster ride yang cukup berat buat Isyana. Tapi akhirnya dengan aku belajar untuk mengalami dan memproses semua rasa sakit, luka, dan duka, itu malah membuat aku jadi lebih kuat gitu. Jadi akhirnya aku menulis lagu-lagu yang di Eclectico ini, album 5 ini. Eclectico. Yang katanya itu keluarnya berchapter-chapter itu ya, udah kayak RPG. Bener. Kenapa dibuat begitu sih? Karena kayak kehidupan sih, si Eclectico ini lagi menggambarkan banyak hal-hal yang berwarna-warni di hidup. Jadi kenapa judulnya eclectic ya, itu kan eclectic tuh peleburan dari berbagai macam pemahaman jadi satu. Jadi lagu-lagunya sangat variatif. Terus kenapa ditambahin kok? Kan eclectic doang. Eclectico itu ya bahasa Yunaninya, Eclectico. Kenapa nggak ditulis pakai tulisan Yunani kalau gitu? Jangan. Kenapa? Enggak dulu sih. Biar lebih mudah lah. Eclectico aja sebenarnya cukup sulit sih, tapi ya mudah sih harusnya. Sih, cukup eclectico. Coba bilang 1 eclectico, 2 eclectico, 3 1 eclectico, 2 eclectico, 3 eclectico, 4 eclectico. Mungkin karena album sendiri ya, iya jadi sih, mudah iya ya. sih, tapi ya mudah-mudah aja sih sebenarnya. Terus eclectico kan albumnya. Iya. Yang di dalam-dalamnya tuh ada I'm on my way dan segala macam. Ada teman-temannya. Ada teman-temannya. Terus lagunya kok bisa beda-beda sih? Yang I'm on my way kan lagunya kayak soundtrack dark banget ya. Maksud sih belum denger ya? Udah, I'm on my way. Dark sih? Tahu nggak serial Dark? Oh nggak tahu. Ya kayak gitu lagunya. Oh, tapi maksudnya nuansa lagunya dark nggak? Nuansa lagunya dark lah. I'm on my way. Menarik ya? Nggak, semua menarik banget karena ada banyak yang ngerasa I'm on my way itu lebih enlightening, lebih pencerahan gitu, lebih dalam, ballad tapi dalam, tapi nggak gelap. Segelap itu kalau gue pertama kali denger. Pernah denger lagu-laguku yang Il Sogno gitu-gitu? Pernah. Nah itu lebih metal dark, cuman lebih ceria malah itu. Oh iya. Iya kan? Kalau si I'm on my way kayak kalau didengerin di Finlandia malam-malam pas mati lampu, asik tuh. Asik sih, asik. Tapi ke Finlandia mahal. Iya mending sih. dengerin lagu ini aja, Itu berasa aja di Finlandia YouTube gitu. di belakangnya Finlandia terus kita pura-pura dengerin.
Ngapain sih pura-pura? Udah asli-asli aja lah, hidup ini kita udah capek berpura-pura. Kan hidup ini panggung sandiwara. Iya panggung sandiwara tapi Ini kan aja lagi capek kan. sandiwara, aku tahu asli kau gimana. Beda orang itu. Oh beda orang. Beda orang. Sama nih juga lagi beda orang. Oh gitu. Iya. Ikut-ikutan aja. Enggak Main punya watak. pendirian. Main watak. Electico. Terus kenapa ada Cecilianya? Cecilia, jadi setiap chapter tuh aku namain. Dia Rajin ya? Rajin aku. Lagi rajin. Setiap chapter ada berarti si Cecilianya di chapter ketiga. 3. Chapter 1 namanya siapa? Lunora. Lunora. Lunora tuh yang lebih Lunora kolaboratif. gitu. Ya kan Bener Lunora. juga. Ya kan Tapi bukan Lunora, lagi, ya. bukan. Itu chapter Berarti kolaboratif. Kolaboratif. Jadi di semua situ campur aduk sama musisi-musisi berbakat Indonesia yang Ya. sangat terinspirasi dan hektakulis. Piu. Contohnya siapa yang di sono? Ada Hindia, Afgan sama Fidi. Hindia, Afgan, dan Fidi. Berarti kalau disingkat HAF. Iya dong. Haf. HAF kan? Iya, kirain mau Hagadi. Untung nggak sama Reisa ya. Kenapa Korea sih mah? Jadi merek mobil. Hindia, Reisa, Fidi, Oh, iya. SRV. Iya, untung Afgan loh ya. Iya. Iya, nggak apa-apa lah. Berarti di situ semuanya si Lunora. Lagi bereksplorasi tuh si Isyana di Lunora. Lunora kan berarti ada berhubungan dengan bulan ya? Enggak sih, itu Kan aku lunar, bikin lunar. lunar tapi aku bikin bahasa sendiri aja, Lunora. Lunora. Mm-mm. Terus yang kedua? Mamiu Mamiu. tuh inner child-nya Isyana. Jadi aku juga turunannya dan bentuk eksekusinya banyaknya animasi. Dia aku buat juga bonekanya. Ada nggak bonekanya? Oh nggak bawa hari ini. Ini bisa kali ya? Ini kayaknya lebih ke chapter lebih ke terakhir. chapter terakhir ya? Mm-mm. Berarti yang itu boneka-boneka, harusnya berarti ada film Jumbo di situ ya? Bisa harusnya Mamiu main ke harusnya Jumbo main ya. ke situ ya. Imam Jumbo nggak pakai Mamiu. Kalau yang pertama, itu lebih eksploratif macam-macam makanya lagunya ya? Iya macam-macam. Ya, Mamiu tuh lebih playful dan lebih ringan. Lebih kayak 2D rasanya, lebih ya ringan aja. Jepang-Jepang banget gitu lah ya? Mm. Jepang-Jepang di Akibahara gitu ya? Betul. Nah, chapter 3 ini lebih femininnya Isyana, lebih dewasa, lebih ya udah awaken lah gitu. Jadi lebih Yang keempat? abadi namanya. Abadi. ABADHI abadi. Abadi. Mm-mm. Kenapa tuh abadi? Karena Isyana is forever. Gitu. Enggak. Apa dong? Ya itu Tapi udah kan lebih namanya beda sendiri ya. Yang pertama Lunora, yang kedua Mamiu. Mamiu, yang ketiga Cecilia, terus tahu-tahu keempat Abadi, Abadi, nama Indonesia. iya. Kenapa? Lunora juga bukan bahasa apapun. Enggak, bahasa Finlandia. Ada pasti di Finlandia segitu banyak nggak ada yang namanya Lunora, pasti ada. Lunora Esperanto. Bisa ada, jadi pasti ada. sih. Nggak usah lah Mamiu kita- nggak ada Mamiu. Ada di Jepang pasti nama Mamiu. Mamiu-chan, ini nyata. Gurita. Tuh, tapi kan dari tadi beda-beda negara. Ya udah nggak apa-apa jadinya eklektik. Finland ada, terus Jepang tuh Cecilia apa di Eropa. Cecilia di Eropa, di Bosnia. Ya, terus berarti ya abadi ke Indonesia kembali Abadi lagi. balik lagi ke Indonesia. Mantap Makanya itu kan? chapter terakhir kan. Ya, makanya eklektik, very eklektik. Eclectic Inspiraso. Berarti yang terakhir siapa namanya? Eclectic Abadi ya. Abadi. Baru habis itu keluar Eclectico. Kan chapter 4 beres, gitu nanti keluar satu album The Whole Thing gitu. Terus ada daftar pustakanya juga dia ya. Mestinya ada Iya, ya. kayak skripsi ya. Mm-mm. Dari si Cecilia kan ada mukanya nih. Kemarin si Miu Miu juga ada. Ada. Mamiu. Mamiu ada mukanya. Berarti si Lunaria juga. Lunora juga ada. Lunora juga ada mukanya. bentuknya. Nanti si Abadi juga ada Ada. namanya. Mm-mm. Dan belum keluar tapi ya. Abadi sebenarnya udah ada hint-hintnya jadi aku bikin introduction video berupa animasi itu ada hintnya Abadi, gambarnya Lu yang sosoknya bikin kayak apa. enggak kan? Bikin bareng sama tim-tim animator. Ya kan, tapi dan- bukan lu yang bikin. Kalau Mami aku yang gambar awal ya dari tangan aku. Oh mau sombong, bisa gue gambar juga. Bisa. Selain main elektron, gue juga bisa jago gambar loh gitu. Iya. Tapi elektron kan susah. Nah, tangannya semua main. Sama kaki juga. Iya, Pernah main elektron ya? Susah. Tapi pernah. Tet gitu terus ini gimana? Terus tot. Seru-seru. Gimana sih cara bagi pola otaknya begitu? Ya. Kan susah itu. Karena kamu Bikin mikirnya sirik orang-orang susah. yang nggak bisa. Mikirnya jangan susah dulu, mikirnya menyenangkan. Menyenangkan tapi susah. Ya, buat aku menyenangkan, susah dilewatin aja. Udah. Tapi kalau si Aman Mawe berarti udah bisa didengar ya kalau sekarang ya. Udah sekarang. Di spot platform kesayangan kita semua. Iya benar.
Mau nyanyi nggak Aman Mawe kayak apa? Belum sih. Belum mau nyanyi. Belum. Atau ada liriknya yang perlu digaris bawahi nggak sih Aman Mawe itu? Yang menurut yang lo paling Satu sukain? lagu harus digarisbawahi. Satu lagu berarti? Kenapa? Karena itu satu cerita yang berkesinambungan banget. Dalam sekali lah liriknya itu. Padahal OTW ya. Oh. Ya udah kalau begitu nanti gue dengerin lagi dan gue tunggu si Abadi. Tungguin Abadi. ada satu lagu lagi di chapter Cecilia. Cecilia ada Akhir satu tahun. lagi. Jadi kan Aman Mawe baru lagu pertama. Nanti di chapter sini ada lagu lagi. Terima kasih dariku sekalian, terima kasih untuk semua dan menutup 2025 dengan terima kasih dariku. Itu kapan munculnya? Desember. Lagunya judulnya masih dirahasiakan. Terima kasih dariku. Oh itu, kirain terima kasih dariku karena udah bantu promo. Ternyata Ya, itu itu juga. judulnya ya. Ya itu juga. Oh, jadi Aman Mawe terus terima kasih dariku gitu. Baru habis itu Abadi. Kirain Aman Mawe terus udah nyampe gitu. Baru. Judul selanjutnya. Oh di Abadi baru nyampe ya berarti. I'm finally here, I'm home gitu. Hai. Isyana's homecoming. Baiklah nanti didengarkannya Aman Mawe yang menurut gua dark sih, tapi menurut yang nyanyinya sendiri katanya justru lebih melegakan dan lebih banyak pencerahan lah. Pencerahan sebuah komunikasi vertikal dengan ilahi. Anjay menurut gua sih. Wow. Yang piu rohaniah. Yes, rohani piu. Rohani piu sangs. Ya, kita sudah tahu tadi ada lagu Aman Mawe, tapi kita juga belum tahu, ada hal yang belum tahu. Kalau ternyata sudah ada yang bertanya-tanya tentang Isyana. Wow. Nggak tahu. Wow. Ya, jadi ada yang nanya tentang Isyana. Jadi kemarin gue dibuat-buat ya? Atau enggak beneran ada ya? telegramnya nih. Grup Telegram. Hmm. Jadi grup Telegram yang mau nanya ke Isyana, silakan. Jadi ada yang nanya. Kalau di luar panggung dari Dimas Prabu, kalau di luar panggung biasanya Kak Isyana menggunakan kemampuan bernyanyi operanya untuk apa? Buat panggil kucing atau anjing? Iya, kadang buat panggil anjing. Emang bisa? Bisa. Kayak gimana? Kalau aku lagi di lantai 2 terus anjing aku lagi di lantai bawah, ya emang harus agak sedikit pakai diafragma sih. Tapi kan bisa pakai ngomong segala, nggak usah pakai diafragma. Ya, tapi kalau ngomong dong jap nggak kedengeran. Kalau jap jadi kedengeran. Jabah, ayo jabah. Loh. Tong datang Jabah Dahat gimana? Emang namanya Jabah Dahat anjing aku. Iya tahu Jabah Dahat beneran datang. Nggak apa-apa lah, itu cita-cita aku. Rumah lu hancur. Ya diajak ngobrol. Diajak ngobrol. Masuk di video klip yang Abadi. Pas dia datang ya, ikutan lu diikat kayak Lea nanti. Ya nggak apa-apa, tapi emang anjingku Jabah Dahat namanya. Oh sih. Kucing lu kayak Loren. Kucing. Anjing. Enggak kalau ada kucing. Oh, kucingku namanya Inyong. Berarti kucingnya namanya Aku dong. Iya. Kayak bukunya Rangga. Kenapa? Aku. Iya. Rangganya mana? Rangga. Iya, Rangganya nggak ada ya. Soalnya cintanya udah di sini. Dah lanjut. Ini Titik Kamal. Siapa sih Titik Kamal? Desi. Siapa sih namanya Titik Kamal? Ya itulah. Maura ya, bukan? Itulah. Maura. Udah jangan bahas promo film. Ini lagu lu. Dari Respawn Mbak Isyana nggak pengen coba bikin lagu pakai bahasa ciptaannya? Ada di lagu Under God's Udah Plan. ada, Udah ada, Bas. Nggak ngerti dia. Dari Divari AI. Izin melanjutkan pertanyaan Pak Dimas Prabu, jika kemampuan bernyanyi opera digunakan di tempat umum, bagaimana reaksi publik? Apakah pernah tipikal dicoba? Yang nggak pernah dicoba, tapi aku yakin pasti yang tipikal yang itu berisik gitu. Harusnya lo tersinggung, itu kan capek untuk bisa mempunyai suara seperti itu kan tidak tapi mudah. ganggu sih kalau lagi di public spaces lagi makan tiba-tiba aku nyanyi opera ngapain? Nggak apa-apa, bagus jadi terhibur orang-orang. Padahal nggak setuju, sekarang setuju. Makan omongan sendiri, balikin di mana dia kan nyanyi. Wah, kan berisiknya, fokusnya di berisik. Itu kan. Dari Torik Arzaki, Inyo kalau dikasih kesempatan cuma bisa dengerin 3 lagu di sisa hidupnya, mau dengerin lagu apa? Susah ah. Terlalu ini ya. Nanti yang lainnya sirik nggak disebut ya? Iya. Lagu sendiri aja paling nggak.
Ya itu 3 chapter itu paling, yang 4 nanti chapter terakhir gitu aja sih. Sip. Dari Reno Panigoro, kok bisa awal muncul ke permukaan genrenya pop Indo sekarang jadi progresif. Jomplang banget tapi keren banget. Kok bisa? Sip. Kok Ya sip? bisa sih. Namanya juga hidup berevolusi. Karena kan musik tuh Dear Diary-nya Isyana. Itu menggambarkan apa yang terjadi sama Isyana tiap fasenya. Aku nggak bohong aja sih orangnya. Berarti akan suatu hari nanti Isyana lagu country lah ya, ditunggu ya. Ya kalau aku tiba-tiba ada di fase hidup itu, who knows. Ya ditunggu Isyana featuring Tantowi Yahya. Wah, keren banget. Country dong. Ditunggu Take sih. me home. Kayak dulu aja nggak ada yang pernah tahu Isyana bakal duet sama Dead Squad. Iya bener. Ini total. Macem-macem aja. Iya. Enak aja sih. Ya udah itu berarti. Tadi Ya udah pertanyaannya udah beres. Dan tadi kita sudah tahu juga beberapa hal tentang Isyana, yaitu Apa? ya ada lah ya, bisa dipetik dan hikmah dari itu. Dan yang jelas kita udah tahu juga ada lagu album Eclectico dengan Lunario, Miu Mia Miu, My Miu, Mamiu. Mamiu, Cecilia dan juga Abadhi yang akan tayang akhir tahun ini dan didengar. Di semua platform kesayangan Anda. Betul, karena kalau tidak sayang ngapain didengar. Benar. Dan seperti podcast-podcast pada umumnya akan ditutup dengan sulap. Oh. Ya karena bahasa Inggrisnya saya tahu apa? I know. Kamu tahu? You know. You know. Itu tahap pertama. Tahap selanjutnya bilang stop gimana? Stop. Silakan nyambil. Sudah? Wis. Sudah? Udah. Boleh kasih lihat ke kamera? Kasih lihat ke semua teman-teman. Oh iya salah. Boleh kasih lihat ke semua teman-teman yang ada di sini, udah? Boleh menaruh sendiri. Ntar gue bagi jadi 4. Ini Lunora, Mamiu, Cecilia. Mau taruh di mana? Mau taruh di Abadi. Taruh di Abadi ya. Terus ini berarti dibuang. Ini diaduk. Lu tahu kalau Abadi itu walaupun hanya sebuah nama dalam chapter, tapi setiap chapter itu baik Lunora, Miu dan Cecilia dan juga Abadi punya nyawa sendiri. Dan mereka punya outlet ataupun median tersendiri, termasuk Abadi yang lu sudah taruh itu. Untuk pertama kali di dunia kita bangkitkan Abadi ini. Dan semoga dia akan menunjukkan kartu yang lu pilih, karena Abadi bagaimana adalah penutup dari dan sebuah nyawa dari Isyana Sarasvati. Betul. Kita tunjukkan jawaban itu oleh Abadi. Abadi saat ini akan diwakilkan oleh sebuah entitas teman kita di sini, dan kita serahkan ke Abadi untuk pertama kalinya. Kita anggap Abadi bentuknya seperti ini untuk sekarang. Lalu kayak lagi dengar orang pakai tesaurus ngomongnya. Kompleks banget. Untuk pertama kali di dunia, coba sebutkan kartu yang tadi lu dapat. 4 apa? 4 merah. 4 merah. Nampaknya Abadi yang saat ini direpresentasikan dengan sebuah bentuk ini mempunyai jawaban itu. Apakah itu benar saja? Di belakangnya ternyata sudah ada. Oh yes. Boleh dia. Eh. Belum tahu.